Kemudian Nabi di atas buraq, Nabi lewat lagi, Nabi melihat, sekarang yang mau saya ceritakan sedikit pemandangan-pemandangan yang agak serem. Nabi melihat beberapa potret gambaran kehidupan akhirat. Nah, ini belum Mi'raj, ini masih Isra. Nabi melihat beberapa potret dari kehidupan akhirat. Di antaranya Nabi melihat ada orang yang kepalanya dipukuli sendiri dengan batu. Beberapa orang, bukan satu orang, banyak orang, sebuah kaum yang kemudian kepalanya sendiri dipukuli dengan batu sampai kepalanya terluka. Ketika kepalanya terluka tetap dipukul sampai kepalanya terlihat tulangnya, dipukul sampai pecah kepalanya dan dia teriak-teriak kesakitan. Kemudian ketika kepalanya pecah kembali menjadi utuh, diambil batu lagi, dipukuli lagi. Maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka itu wahai Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan, "Haula rijalun min ummatika." Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, mereka itu adalah orang-orang daripada umatmu. Ternyata bukan orang kafir, kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa nasibnya seperti itu nanti di hari kiamat, pada hari akhir? Alladzina tatataqalu ru'usuhum 'anis sholatil maktubah, yang mana dulu kepalanya berat, malas untuk melakukan sholat 5 waktu. Ini hikmah-hikmah Isra Mi'raj, karena tadi saya lihat judulnya hikmah-hikmah Isra Mi'raj, ya. Yang dulu kepalanya berat, malas untuk melakukan sholat 5 waktu. Maksudnya malas di sini malas sampai malasnya diikutin sampai dia nggak sholat. Tapi kalau malas dipaksa sholat, nah maka tidak terancam. Ya, kan kadang-kadang kita kan datang kan, mungkin teman-teman di Pamakide, masya Allah pulang dari tambang, kadang udah capek mau sholat isya, udah lowbat, ya, udah lowbat rasanya mau sholat isya, males. Kemudian diikutin, udah males nggak sholat nggak apa-apa. Itu nanti nasibnya kayak gitu, naudzubillah. Maka nanti pada hari kiamat dia akan menyesal karena dia mengikuti kemalasannya, meninggalkan kewajiban yang terpenting yaitu sholat 5 waktu. Penyesalannya tadi akan membuat dia secara harus dan dia tidak bisa mengelak, dipecahkan kepalanya sendiri sampai kepalanya pecah, utuh dipecahkan lagi, utuh dipecahkan lagi, utuh dipecahkan lagi. Ya, jadi maka dari itu bagi kita yang ada rasa malas, nah memang kadang-kadang harus dipaksa. Makanya kemarin sedang viral, ya, sholatlah walau terpaksa, karena lebih baik masuk surga dengan terpaksa daripada masuk neraka sukarela. Masya Allah, ya. Itu yang anak kecil, Masya Allah. Lebih baik masuk surga dengan terpaksa, sholat dengan terpaksa lebih baik. Males tapi dipaksa, saya nggak mau masuk neraka, saya nggak mau sengsara, saya nggak mau mecahin kepala saya sendiri, mending saya paksa sholat walaupun males daripada saya sukarela ngikutin males, ngikutin nonton YouTube sampai ketiduran nggak mau sholat, maka akan masuk neraka dengan sukarela. Fal'iyadu billahi min dzalik. Kemudian Nabi SAW melihat lagi ada orang yang disiapkan di depannya 2 daging. Yang satu daging seger, yang satu daging busuk. Daging seger enak, udah dimasak matang, enak, sedap. Yang satunya daging busuk, udah keluar belatungnya, bau. Nabi bisa mencium bau busuknya dari atas buraq. Herannya orang ini tadi yang daging segar nggak dimakan, yang daging busuk tadi dimakan. Ketika dia makan, maka dia mual. Kemudian karena bau busuknya, Nabi dari atas buraq aja bisa mencium baunya. Maka kemudian dia muntah, dimuntahkan daging tadi. Ketika dagingnya udah nggak ada, dia masih terkena baunya, muntah lagi, muntah sampai keluar semua isi perutnya, sampai dilihatkan organ-organnya pun ikut keluar dan dia kesakitan. Kemudian kembali lagi, disediakan 2 daging lagi, yang sedap dan yang busuk. Maka dia tetap memilih yang busuk dan muntah-muntah sengsara seperti itu. Nabi tanya lagi, "Man hadza ya Jibril?" Siapa ini wahai Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan, itu adalah rajulun min ummatik. Itu adalah nasib, gambaran nasib daripada seorang lelaki dari umatmu ya Rasulullah, yang mana takunu indahu imra'ah halal at-thayyibah, yang mana dia sudah punya istri yang halal dan baik untuk dia. Udah punya istri halal, udah saya terima nikahnya saya terima, kawin dan nikahnya dengan mas sekian, sah. Maka tubuh istrinya itu halal untuk dia. Bahkan ketika dia bersenang-senang dengan istrinya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia mencurahkan syahwatnya kepada istrinya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dia sudah punya istri, tetapi dia ya'ti ila imra'a al-khabithah,
dia kemudian mencari perempuan-perempuan nggak benar, mencari perempuan-perempuan yang menjual dirinya dan lain sebagainya, yakni berselingkuh, fayabid indaha hatta yusbih, kemudian dia tidur dengan perempuan yang tidak halal untuknya padahal punya istri. Ibarat istrinya tadi adalah daging yang sedap, yang segar tadi. Adapun ibarat perempuan yang dizinainya tadi adalah ibarat daging busuk yang mengeluarkan belatung tadi. Tapi dia memilih daging busuk itu. Maka nanti pada hari kiamat akan dibalas oleh Allah dengan dijejal-jejalkan daging busuk itu. Dia muntah, dipaksa makan, muntah, dipaksa makan, muntah sampai keluar semua isi perutnya dan keluar organ tubuhnya. Fal iyadu billahi min dzalik. Ya. Maka dari itu ini juga ada hikmah penting dalam apa yang dilihat Nabi, agar bagaimana kita khususnya para suami yang sudah memiliki istri, agar bagaimana caranya kita menjaga diri kita jangan sampai terjerumus kepada perzinahan. Dan sungguh orang yang terjerumus kepada perzinahan, apalagi setelah dia sudah menikah dan punya istri, kita ketahui dikenali dengan zani muhsan, orang yang zina muhsan, yang dalam hukum hudud, yaitu hukumnya kalau di dunia adalah dirajam sampai mati dan dikategorikan sebagai hayawan ghair muhtaram. Orang yang sudah punya istri tapi masih berzina, itu masuk kepada golongan seperti hewan-hewan yang tidak terhormat dalam kitab fikih kan gitu, termasuk tarikus sholat, orang yang sengaja nggak sholat 5 waktu, anjing galak, zani muhsan, orang yang sudah punya istri kemudian berzina, atau yang sudah punya suami tapi berzina. Dan yang istimewanya lagi dalam hal ini, manusia itu setiap bermaksiat dalam urusan hasrat ini ya, dia sudah punya istri kemudian dia bermaksiat, maka Allah akan mencabut nikmat dari yang halal. Kalau sampai berzina, maka dari itu kenapa kalau ada orang yang suka zina itu kepada istrinya sendiri kurang selera. Na'udzubillah min dzalik. Kepada istrinya sendiri kurang selera. Diangkat itu nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan hatinya dikuasai setan. Zayyana lahumus syaitan. Setan membuat seakan-akan berzina itu nikmat, adapun istrinya tidak menarik. Begitu juga pandangan. Kalau kita tidak menjaga pandangan daripada yang haram, maka Allah akan mencabut nikmat memandang istri yang halal. Sehingga kadang-kadang banyak dari kita mengeluhkan, oh istri saya kok nggak cantik lagi. Nah, ini mungkin gara-gara kita kurang menjaga pandangan kita. Masya Allah. Ya, maka dari itu bagaimana kita menjaga pandangan, jaga sosial dengan perempuan yang bukan muhrim. Ya, boleh kita ngobrol seperlunya, akan tetapi jangan sampai fal'iyadzubillah kita terjerumus kepada perselingkuhan, apalagi perzinahan, khususnya bagi kita yang sudah menikah dan sudah punya istri. Maka sungguh nanti nasibnya seperti yang dilihat Nabi SAW dalam peristiwa Isra, ya, sangat mengenaskan sekali. Rasulullah SAW melihat lagi banyak ya, kalau saya ceritakan Masya Allah, karena Isra Mi'raj itu panjang. Nah ini di bawah saya ini ada kitab, ini namanya kitabnya judulnya Wahwa bil Ufukil A'la, ya, disambung dengan Al-Anwar Al-Bahiyah min Isra wal Mi'raj Khairil Bariyah karangan Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ini tebalnya segini, ini khusus cerita Isra Mi'raj saja. Jadi bayangkan Isra Mi'raj itu panjang dan banyak peristiwa di situ. Ini segini hanya Isra Mi'raj, hadis-hadis tentang Isra Mi'raj saja tebalnya bisa segini. Jadi nggak mungkin kita ceritakan secara detail. Ya, saya hanya menceritakan beberapa perkara. Maka Nabi SAW melihat lagi ada orang-orang yang jalan seperti hewan, merangkak, kemudian telanjang, tidak pakai baju, hanya tertutup kemaluan depan dan belakangnya, kemudian dicambuk dan dipaksa untuk dijejalkan kepada dia zakum, kemudian dori, kemudian hajar jahannam. Dipaksa dijejalkan buah-buah neraka, kemudian dori itu seperti tangkai yang ada durinya sebesar tangan-tangan, dipaksakan dijejalkan sehingga hancur, dan juga dijejalkan ke mulutnya api-api yang sudah, batu-batu yang sudah dibakar di api di neraka jahanam. Maka Nabi tanya dari atas buruk, Nabi tanya, man haula ya Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan, haula alladzina, itu adalah orang-orang yang alladzina la yu'adduna shadaqat amwalihim wa ma dhalamahumullahu syai'a. Mereka itu adalah orang-orang yang dulu di dunia hartanya sudah wajib untuk membayar zakat, tapi dia tidak zakat. Nah ini hati-hati ya, khususnya yang punya duit banyak, yang punya banyak simpenan uang, hati-hati. Kalau sudah uang yang kita simpan, maupun itu di bawah bantal, di brankas, di rekening, kalau sudah mencapai nisab dan sudah nginep selama setahun itu duit, jadi kan syaratnya zakat itu kalau zakat mal 2, sudah sampai nisab atau sudah harus sampai nisab dan harus menginap setahun haul, maka sudah wajib keluar zakatnya. Tapi dia nggak zakat,
Karena orang nggak zakat itu dua penyebabnya. Yang pertama karena pelit, sayang daripada dizakatin mending gue pakai yang ini. Itu satu. Yang kedua jahil, nggak ngerti ilmunya, sehingga dia punya harta wajib zakat tapi dia nggak tahu. Dua-duanya sama diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan siksa dan azab. Di antaranya itulah dijejal-jejalkan ke mulutnya. Dalam peristiwa Isra, Nabi melihat dijejal-jejalkan ke mulutnya buah-buahan neraka, duri-duri, dan juga batu yang sudah dibakar di api neraka jahanam, dan dia tidak diperkenankan berdiri, hanya duduk dan dicampuki. Fal'iyadu billahi min dzalik. Kemudian Nabi juga melihat ada orang yang mana perutnya besar, kalbuyut kata Nabi, gedenya perutnya sebesar rumah. Kita nggak bisa bayangkan, nggak bisa jalan dia. Maka dia hanya kejang-kejang, kesakitan, dan perutnya itu tembus pandang. Ini hadisnya dari Rasulullah. Perutnya tembus pandang, dari luar terlihat isinya adalah hayat wa aqarib. Isinya ular-ular besar-besar, kalajengking besar yang menyengat, dan dia kesakitan, kejang-kejang. Nabi tanya, siapa itu wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, itu adalah orang-orang yang dulu di dunia ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba, para rentenir, ya, yang memberi pinjaman uang kemudian mengembalikannya harus ada interest, harus ada keuntungan untuk yang memberikan pinjaman. Kullu qardin jarra naf'an lil muqrid fa huwa riba. Setiap akad pinjam meminjam yang harus ada persentase keuntungan untuk pihak yang memberi pinjaman, fa huwa riba, maka itu adalah riba. Khususnya yang diancam di dalam peristiwa ini yang memberi pinjaman dan memakan hasil keuntungan dari memberi pinjaman tadi dan sampai mati belum taubat, maka nasibnya di akhirat seperti itu. Bagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba itu pada hari kiamat nasibnya dia tidak akan bangkit kecuali seperti bangkitnya orang yang kejang-kejang. Masya Allah. Maka ada banyak peristiwa, saya nggak menceritakan. Sampailah Nabi SAW pada akhirnya singgah di Madian, sholat 2 rakaat, singgah lagi di Bukit Tursinah, sholat 2 rakaat, singgah lagi di Baitul Lahmi, yaitu di Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam, sholat 2 rakaat, kemudian Nabi ke Masjidil Aqsa. Ketika Nabi SAW sampai di Masjidil Aqsa, waktu itu buruk diikat di luar Masjidil Aqsa. Nabi masuk ke masjid, kosong masjid, cuma ada Nabi, malaikat Jibril, Mikail, dan malaikat-malaikat yang mengawal malaikat Jibril dan Mikail. Maka Nabi sholat sunnah tahiyatul masjid. Maka dari itu, ini jangan kita lupakan, kata Nabi, "U'tul masajid haqqah raka'atani qabla an tajlis." Berikanlah haknya masjid. Apa itu haknya masjid? Yaitu sholat 2 rakaat sebelum duduk, sholat tahiyatul masjid. Nabi sholat tahiyatul masjid. Setelah Nabi salam, assalamualaikum, assalamualaikum, tiba-tiba Masjidil Aqsa penuh. Nah, ini menunjukkan Nabi sholatnya khusyuk. Nabi nggak sadar kalau banyak orang yang tiba-tiba yang awalnya nggak ada jadi ramai. Semuanya lagi sholat tahiyatul masjid, ada yang ruku, ada yang sujud full. Tiba-tiba dikumandangkan azan dan iqamah. Kemudian malaikat Jibril memegang tangan Rasulullah SAW dan dituntun Nabi SAW ke depan untuk menjadi imam. Nabi sholat jadi imam. Selesai jadi imam, maka Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, atadri man shalla khalfaka?" Wahai Rasul, tahu nggak Anda ini yang jadi makmum sekian banyak orang ini siapa? Nabi mengatakan, saya nggak tahu, tadi tiba-tiba penuh. Maka malaikat Jibril mengatakan, yang jadi makmum Anda ini semuanya adalah kullu nabiyyin ba'athahullah. Nah, ini ada di riwayat hadis yang sangat masyhur, ya. Yang menjadi makmum adalah semua nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibangkitkan semuanya oleh Allah yang sudah wafat, dan dibangkitkan semuanya oleh Allah yang sudah wafat, dan kemudian untuk menyambut Nabi SAW dan menjadi makmum bagi Nabi ketika melakukan sholat di Masjidil Aqsa tersebut. Luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad adalah Nabi yang paling istimewa, Nabi yang paling afdol. Sampai Al-Imam Al-Busiri dalam qasidah burdahnya menceritakan peristiwa ini. Kata beliau, "Saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajin minadh-dhulami wa bitta tarqa ila an nilta manzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami wa qad tamatka jami'ul anbiya'i biha."
engkau didahulukan oleh seluruh nabi untuk menjadi imam sebagai bukti Rasulullah adalah nabi yang paling tinggi derajatnya. Maka di situ setelah sholat Nabi bertemu, Nabi gembira. Yang dulunya cuma dengar dari wahyunya malaikat Jibril, dari wahyu Allah, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Pada malam hari itu Rasulullah bertemu secara live dan bukan Zoom, ketemu langsung ya. Masya Allah, bukan virtual. Nabi bertemu secara langsung dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi bertemu secara langsung dengan Nabi Isa, dengan Nabi Musa dan nabi-nabi yang lainnya. Dan terjadi perbincangan, dialog panjang yang ada di kitab ini tadi yang saya tunjukkan. Perbincangan panjang, awal-awal adalah kalimat penghormatan dari para nabi untuk Rasulullah dan dibalas oleh Rasulullah dengan kalimat penghormatan kepada setiap Rasul yang memberikan kalimat penghormatan kepada Nabi. Kemudian sempat juga pada malam itu Rasulullah bersama para nabi membicarakan tentang kiamat. Maka semua nabi mengatakan kiamat itu nggak ada yang tahu waktunya kecuali Allah. Kemudian Nabi Isa mengatakan, ya, nggak ada yang tahu waktunya kecuali Allah. Hanya saja kata Nabi Isa, saya diberi janji oleh Allah bahwa nanti Dajjal akan datang ke tempat ini, yaitu di Masjidil Aqsa ke Palestina, dan kemudian dia akan melihatku, dan setiap Dajjal melihatku, kata Nabi Isa, maka Dajjal itu yadzub kama yadzubur rasos, maka Dajjal itu akan mencair. Yang dimaksud mencair di sini adalah powernya, kekuatannya, kesaktiannya. Kan kita tahu Dajjal itu sakti. Maka ketika ketemu Nabi Isa di Masjidil Aqsa nanti pada akhir zaman, maka kemudian Dajjal itu luntur semua kesaktiannya, dan kemudian Dajjal lari, dan kata Nabi Isa, wali qadiban. Nah, ini salah satu dialog di Masjidil Aqsa sebelum Nabi memulai Mi'raj ya. Dan kata Nabi Isa, saya dikasih sama Allah satu senjata, saya kejar itu Dajjal sampai di satu tempat namanya Babul Lut, maka akan saya pukul Dajjal dengan senjata itu dan dia mati. Kemudian umat Islam akan membunuh semua pengikutnya dan kemudian kembali ke rumahnya masing-masing dengan tenang. Tapi tidak lama setelah itu keluar Ya'juj wa Ma'jujnya, dan masih panjang dialognya. Yang mau membaca nanti ya cari di kitab ini, wa huwa bil ufuqil a'la karangan Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani. Masya Allah. Kemudian Nabi keluar, sedikit lagi kita tutup dan tanya jawab insya Allah. Karena saya juga singkat saja, takut nanti kalau saya terlalu detail kepanjangan juga bosen para jamaah, apalagi lewat virtual gini ya. Masya Allah, Nabi keluar dari Masjidil Aqsa, maka Nabi merasa haus. Kemudian malaikat Jibril memberi minuman, susu dan minuman keras, khamr, tawaran. Fakhtarul laban, Nabi meminum susu, nggak mau minum khamr. Padahal itu khamr belum diharamkan. Karena khamr itu turun ayat pengharaman khamr di Madinah. Sedangkan Nabi Isra Mi'raj belum hijrah. Tapi Nabi sudah nggak mau minum khamr, Nabi minum susu. Kata malaikat Jibril, ikhtartal fitrah, kamu memilih minuman yang sesuai dengan fitrah manusia. Nah, ini menunjukkan bahwa khamr itu tidak selayaknya diminum oleh manusia. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, seandainya engkau memilih khamr, maka umatmu akan banyak yang menyimpang dan sedikit yang mengikutimu. Mudah-mudahan ini juga ada hikmah tersendiri untuk jangan sampai kita pernah mendekati ataupun apalagi sampai menenggak minuman keras, menuangkan, membeli yang semua yang berkaitan dengan minuman keras itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa Allah melaknat yang minum minuman keras, minuman kerasnya, yang jual, yang nuang, yang memberi hadiah minuman keras, yang produksi, yang menanam saham, yang memakan hasil dari penjualan miras, semuanya dilaknat oleh Allah. Ada satu hadis dari Nabi SAW dan Nabi bersabda, mudminul khamri, orang yang kecanduan minum minuman keras, in mata, kalau mati belum tobat, laki Allah Subhanahu wa taala ka'abidi watan, maka dia akan bertemu Allah nanti pada hari kiamat seperti statusnya sama dengan penyembah berhala. Ya Habibal Qalbi, Ya Khairal Bara.